Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I hope all of my students are fine. Anak-anak soleh dan solehnya Ustadzah sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ingat ya pembelajaran sebelumnya? Di materi tersebut kita sudah mengenal beberapa macam contoh pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, maupun membagikan pecahan-pecahan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru lagi ya. Sebelumnya, Ustadzah punya sebuah cerita yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Simak baik-baik ya ceritanya Ustadzah. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari-lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka 40 meter. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Dayu menempuhnya 12 detik. Lani dapat menempuh 12 detik. Dan Ayu dapat menempuh 15 detik. Permasalahan ini erat kaitannya dengan apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Materi kita hari ini adalah tentang kecepatan. Satuan dalam kecepatan terdiri dari yang pertama adalah jarak. Satuan jarak erat kaitannya dengan tangga satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila kita bergerak turun satu tangga, maka dikali 10. Jika kita turun 2 tangga, maka dikali 100, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita bergerak naik 1 tangga, maka dibagi 10. Jika kita naik 2 tangga, maka dibagi 100, dan seterusnya. Yang kedua adalah satuan waktu. Jika kita turun 1 tangga dari waktu jam ke waktu menit, maka dikali 60. Jika kita berada di waktu menit, turun ke waktu detik, maka juga dikali 60. Jika kita berada di waktu jam, turun ke waktu detik, maka dikali 3600. Adapun ketika kita naik tangga, caranya sama seperti di atas sebelumnya. Akan tetapi yang berbeda hanya penghitungannya saja menggunakan pembagian. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan jika satuan jarak sama dengan m atau meter dan satuan waktu sama dengan s atau sekon atau detik, maka satuan kecepatan adalah m per s atau meter per sekon.
Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, ada sebuah soal 2 jam sama dengan titik-titik menit. Maka cara menyelesaikannya adalah 2 jam ini dirubah ke menit. Jam pindah ke menit, turun 1 tangga, maka dikalikan 60. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Nomor 2, 0,5 menit sama dengan titik-titik detik. Maka langkah yang pertama adalah merubah 0,5 menjadi pecahan biasa, menjadi pecahan 5/10. Menit ke detik turun 1 tangga, maka dikali 60. 5 dikali 60/10 detik sama dengan 300/10 detik sama dengan 30 detik. Contoh yang ketiga adalah 360 detik sama dengan titik-titik menit. Detik ke menit naik 1 tingkat sehingga harus dibagi 60. 360 dibagi 60 sama dengan 6 menit. Soal nomor 4, 2 jam 10 menit sama dengan titik-titik menit. Maka 2 jam 10 menit itu artinya 2 jam ditambah 10 menit. Satuan yang berbeda hanya jam saja, makanya yang kita rubah hanya jam saja. Jam ke menit dikalikan 60, jadi 2 dikali 60 sama dengan 120. Karena yang ini sama permintaannya menit, maka tinggal ditulis kembali. Jadi 120 ditambah 10 menit sama dengan 130 menit. Penyelesaiannya diketahui. Waktu disimbolkan dengan huruf T sama dengan 2 jam. Kemudian jarak disimbolkan dengan huruf S sama dengan 90 km. Ditanya berapa kecepatannya? Cara menjawabnya adalah kecepatan disimbolkan dengan huruf V sama dengan S per T. S kita masukkan angkanya 90. T kita masukkan 2 sama dengan 90 dibagi 2, 45. Kecepatan satuannya karena di sini adalah kilometer dan jam, maka 45 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Oke, cara penyelesaiannya yang pertama adalah kita menulis diketahui dulu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian waktunya disimbolkan dengan T sama dengan 2 jam. Ditanya jarak, jawabnya cara mengerjakannya, jarak simbolnya S sama dengan, untuk mengetahui mencari jarak maka V dikali T. V-nya 60 km per jam dikali T 2 jam sama dengan 60 dikali 2 sama dengan 120. Satuannya jarak adalah kilometer. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km.
yang pertama diketahui. Diketahui jaraknya disimbolkan dengan huruf S, yaitu 5 km. Kemudian kecepatan disimbolkan dengan huruf V sama dengan 20 km per jam. Ditanya, berapa waktunya? Jawab, waktu disimbolkan dengan huruf T. Sama dengan rumusnya untuk mencari waktu adalah T sama dengan S per V. S-nya jarak kita masukkan jumlahnya 5. Kemudian V kecepatan kita masukkan angkanya 20. Sama dengan 5 per 20 kita sederhanakan menjadi 1/4. Untuk satuannya karena di sini ada jam, maka jawabannya 1/4 jam. Atau kalau mau dirubah ke dalam menit menjadi 15 menit. Jadi lama waktu dari sampai ke sekolah adalah 1/4 jam atau 15 menit. Alhamdulillah, materi kita hari ini tentang kecepatan sudah selesai. Apabila ada yang masih belum paham, bisa tanya ustazah kalian ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.